Oke, terus setelah itu kan tadi modal Hasan kan mau gabung. Nih, Hasan menyetorkan 15 juta. Jadi kas pada modal Hasan 15 juta. Kalau goodwillnya diberikan ke sekutu lama. Nah, kalau ini yang kedua, goodwill diberikan ke sekutu baru. Karena Gino dianggap akan dapat memajukan perusahaan, maka sekutu menyetujui akan memberikan goodwill sebesar 5 juta kepada Gino. Cara mencatatnya, nih, Gino ini 16 juta. Salah. Ini bukan 10 juta ya. Ini 20 juta ini. Salah saya. Jadi kasnya yang Gino setorin 15 juta, terus dapat goodwill dari sekutu kan sebesar 5 juta, sama modal Gino berarti 20 juta. Ini 20 bukan 10. Itu kalau ada goodwill, jadi gampang. Nah, ini tadi pertanyaannya Mbak Ani, kalau sekutu mengundurkan diri, itu modalnya Mina 12, Gino 15, Kano 13 juta. Nah, pada tanggal 1 Maret Mina ingin mengundurkan diri dan sekutu Gino dan Kano setuju untuk membeli kepemilikan Mina sebesar 12 juta tadi. Gino membeli 1/4, sama Kano membeli 3/4. Nah, ini kan Gino kan membeli 1/4, jadi 1/4-nya dari 12 juta itu kan 3 juta, sedangkan Kano 3/4 dari 12 juta 9 juta. Ini cara mencatatnya. Jadi modal Mina itu keluar karena Mina mengundurkan diri, makanya didebat kan, soalnya akun awalnya modal dikredit, makanya modal Mina didebat 12 juta. Nah, ini masing-masing masuk ke modal Gino sama Kano, yang karena mereka membeli modal Mina. Paham ya? Nggak mengundurkan diri. Paham? Nah, ini ada juga cara lain mengundurkan kalau ada sekutu mau mengundurkan diri. Kalau tadi kan gampang, modalnya tinggal dibeli oleh sekutu lain. Nah, kalau ini modalnya nggak dibeli oleh sekutu lain, tapi mereka melakukan penyesuaian lagi. Penyesuaian dilihat di halaman 633 sama 634. 634 itu persekutuan KLM, Kino, Lei sama Mia. Nah, di sini nanti si Mia akan mengundurkan diri. Nah, mereka melakukan penilaian kayak tadi, dinilai persediaan tanah sama gedungnya, itu ketemu labanya 1.300.000. Nah, karena perjanjian pembagian laba itu 5:3:2, makanya ini berarti si Kino yang dapat 650 karena separohnya. Nah, kalau si Lei dapat 3/10-nya dari 1.300.000 besar 390. Si Mia dapat 260 karena 2/10, 1/5-nya berarti. Nah, setelah itu dimasukkan ke modal mereka kan, setelah ada penyesuaian lagi, persediaan tanah sama gedungnya juga disesuaikan. Di situ nih, pada saat sekutu Mia mengundurkan diri, mereka sepakat akan mengembalikan modal Mia dengan cara uang tunainya 600, persediaan 1.400.000, dan sisa yang akan dibayar 6 bulan lagi sebesar 1.260.000. Ini makanya modal Mia kan setelah dilakukan penyesuaian tadi kan 3.260.000 itu akan dikembalikan semua. Nah, makanya ini dicatatnya modal Mia didapat 3.260.000, terus kreditnya kas, persediaan sama hutang. Ini untuk menutup modal Mia. Setelah itu neraca perusahaan persekutuan KLM dibikin baru lagi tanpa adanya
modal MIA sama kas persediaan sama utangnya berkurang dan bertambah. Itu caranya. Oke. Gampang kok. Jadi tinggal intinya dilakukan penyesuaian, terus ditutup, situ dibuka lagi kalau mengundurkan diri. Nah, kalau ada sekutu meninggal dunia, contoh salah, bukan ini halaman 36 sampai 38. Itu kalau ada sekutu meninggal dunia, jika kematian salah seorang anggota persekutuan terjadi sebelum akhir periode, maka laba bersih yang diperoleh selama periode tersebut dialokasikan ke periode sebelum kematian terjadi dan periode sesudah kematian. Sebagai contoh, bila seorang sekutu meninggal pada tanggal 1 Mei, maka laba untuk yang bersangkutan dialokasikan sebagai berikut. Kan meninggalnya 1 Mei, berarti kan ada 4 bulan yang dia sudah lalui, Januari sampai April. Nah, 4 bagi 12 itu dibagikan kepada seluruh anggota, sedangkan sisanya 8 bulan berikutnya itu labanya cuma dibagi ke sekutu yang masih hidup. Saldo akun modal sekutu nantinya akan dipindahkan sebagai akun utang yang akan dibayarkan ke ahli waris. Oke. Jadi misalnya ini neracanya ya, daftar saldonya gitu. Nah, nih kalau misalnya ini kan pembagian labanya tetap 5:3:2, tapi ini contohnya 1 April dia meninggalnya. Terus bentar, untuk memecahkan masalah, nah ini di yang halaman 637 itu kan ketemu labanya 59.500. Dilihat dari ikhtisar laba ruginya ke 59.500 ya toh. Nah, karena sekutu yang ini contoh soalnya ini sekutunya meninggalnya 1 April, berarti kan sekutu A itu dapatnya cuma 3 bulan. Nah, padahal pembagiannya tadi kan 5:3:2. Ini lihat nih, sekutu A. Jadi kita pertama karena cuma 3 bulan, 59.500 dikalikan 3/12. Itu untuk mengetahui laba selama 3 bulan. Nah, laba 3 bulan itu ketemunya 14.875. Itu dibagi masing-masing. Si A berapa? Si A kan 5/10 kali itu, si B 3, si C 2. Nah, itu ketemu. Jadi masing-masingnya menerima segitu nanti labanya ya. Terus sesudah sekutu meninggal dunia, sisanya tadi 59.500 dikurangi 14.875. Itu kan ketemu 44.625. Nah, itu nanti dibagi 2. Si sekutu B kan dapatnya 3, si sekutu C dapatnya 2, tapi pernya per 5 bukan per 10. Jadi masing-masing dapat segini. Sekutu B 26 juta, sekutu C 17 juta. Nah, dilihat. Jadi totalnya gini ya. Di halaman 638, sekutu A dapat 7 juta, sekutu B 31 juta, sekutu C 20 juta. Itu pembagian labanya. Oke, cara menutupnya ya ini, bawahnya ini. Ikhtisar laba rugi pada modal A, modal B, modal C. Nah, setelah dilakukan ini, kita menutup modal A. Kan karena modal A sudah meninggal, makanya kita tutup. Nah, modal A awal itu bisa dilihat di daftar saldo yang di halaman 636. Itu kan 25 juta. Nah, 25 juta ditambah laba yang dia dapatkan 7 juta. Bukan 4 juta ya, ini 7 juta. 25 tambah